Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, tadi saya mau berhenti tapi ternyata ada hal yang menarik ya. Yang menarik itu tulisan Antoni Budiawan yang secara objektif insya Allah itu membuat sebuah ulasan satu demi satu sudah terkuak, visi dan misi gagal katanya. Coba kita bacakan dan dia sertakan juga ininya ya, proofnya. Visi misi pemerintahan Jokowi gagal total, mau diteruskan oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Coba kita lihat ya apa yang dituliskannya dan disampaikan ke RH Channel. Kita lihat. Oke. Jokowi akhirnya buka suara mengenai perubahan, mengenai visi misi presiden. Jokowi mengeluh kalau setiap ganti pemimpin harus ganti visi lagi. Kapan bisa naik kelas? Ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai lagi dari SD lagi. Kapan kita S1, S2 dan S3 dan seterusnya, kata Jokowi. Oke. Itu ada di Kompas ya. Jokowi jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi lagi. Dia di Kompas. Kemudian pernyataan Jokowi tersebut sangat tidak bermakna, menunjukkan Jokowi tidak mengerti bahwa seorang pemimpin harus visioner, mempunyai visi dan misi untuk membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan sejahtera di tengah perubahan geopolitik, teknologi dan seterusnya. Yang lebih memprihatinkan, Jokowi terlihat antara ada dan tiada visi misi. Artinya visi dan misi Jokowi hanya hiasan rangkaian kata yang terputus dengan realisasi pelaksanaan, bahkan bertolak belakang. Pada Pilpres 2014, Jokowi mengusung visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ya, berdaulat tidak, mandiri tidak, berkepribadian jauh. Visi ini jelas hanya ilusi dan tidak bermakna. Karena semua orang tahu Indonesia pada saat itu, pada saat Pilpres 2014 sudah sangat berdaulat dan mandiri. Jadi untuk apa lagi mewujudkan Indonesia berdaulat dan mandiri? Jelas visi seperti ini kosong belaka. Tidak ada arti sama sekali bagi bangsa yang sudah berdaulat dan mandiri. Berkepribadian dan berlandaskan gotong royong. Boro-boro gotong royong, Indonesia sekarang malah menjadi negara kapitalisme oligarki ala kolonial, yaitu kebijakan yang memiskinkan rakyat di satu sisi dan memberi penguasaan sumber ekonomi kepada segelintir pengusaha oligarki di lain sisi. Kebijakan tersebut antara lain Jokowi mencabut subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi kereta kelas ekonomi tidak lama setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014. Harga bensin premium dan solar naik lebih dari 30% per 18 November 2018. Di tengah harga minyak dunia turun lebih dari 40%. Kemudian tarif listrik dan harga 20 kereta kelas ekonomi jarak jauh dan jarak sedang naik per 1 Januari 2015. Ini ada proofnya di berita 1 ya. Januari 2015 pemerintah hapus subsidi 20 kereta ekonomi. Luar biasa Antoni Budiawan. Sebaliknya per April 2015 Jokowi memberi stimulus triliunan rupiah kepada segelintir pengusaha sawit dengan alasan meluncurkan program biodiesel B20 dengan B30 etc. Tentu saja rakyat ikut menanggung harga biodiesel non-subsidi campuran minyak sawit yang menjadi lebih mahal. Kebijakan ala kolonial lainnya seperti pengusiran atau penggusuran warga di daerah pertambangan demi oligarki tambang, program pengusiran ini berjalan sangat lancar dikawal polisi dan tentara. Sebagai contoh kasus Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara pada April 2015,
Para petani yang mempertahankan lahannya dari ekspansi perusahaan tambang malah mendapatkan tembakan dan teror. Ada beritanya juga dari Pulau Wawoni, lahan warga terampas tambang, protes berbuah aniaya dan penangkapan. Oke, ada proofnya juga dia ya. Kemudian kita lihat lagi. Visi Jokowi 2014 tersebut dikemas lebih rinci menjadi 7 misi dan 9 agenda aksi disebut nawacita. Semuanya ternyata hanya cerita kosong, visi misi program atau aksi tidak ada yang tercapai, bahkan realisasinya bertolak belakang. Misalnya misi mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Secara nyata tidak terwujud, sebaiknya demokrasi tenggelam. Indonesia menjadi semakin otoriter, berlandaskan negara hukum, hanya omong kosong. Hukum di era Jokowi secara transparan membela kepentingan kekuasaan dan pemilik uang. Mobil SMK menjadi program musiman, 5 tahun tidak terdengar, kemudian ramai lagi ketika memasuki Pilpres 2019. Misi mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera juga menjual kebohongan saja. Jumlah penduduk miskin menurut Garis Kemiskinan Nasional BPS hanya turun 1,37% selama 2014-2019. Jauh lebih buruk dari prestasi presiden-presiden sebelumnya. Jumlah penduduk miskin 2019 menurut Garis Kemiskinan Internasional untuk negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan di bawah 893.000 per orang per bulan tercatat 141,3 juta penduduk atau 52,2% dari total penduduk. Data Bank Dunia ini jelas menunjukkan Jokowi gagal mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Kegagalan Jokowi selama periode 2014-2019 berlanjut hingga kini. Jokowi mempertahankan visi 2014 yang merupakan rangkaian kata tanpa banyak arti. Pada Pilpres 2019, tetapi Jokowi mencoba merealisasikannya dengan 9 misi baru yang lagi-lagi hanya mengecoh publik. Misi tersebut semuanya gagal total, tidak terwujud. Misi 1, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Sangat tidak jelas kualitas apa, kualitas hidup, pendidikan, teknologi, penelitian. Faktanya hampir semua faktor stagnan dan lebih buruk. Misalnya sektor penelitian terdegradasi. Misi 2, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Juga hanya bualan besar dan gagal. Faktanya ekonomi semakin tidak berdaulat dan tidak mandiri. Pemerintah mengejar investor asing sampai ke Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat tanpa hasil. Cukup memalukan, tidak ada negara di dunia berperilaku seperti itu. Ekspansi ekonomi sektor ekstraktif komoditas mineral seperti nikel diserahkan kepada investor asing dengan insentif fiskal yang sangat tidak masuk akal. Ini luar biasa ya. Misi 3, pembangunan yang merata dan berkeadilan hanya isapan jempol. Semua pihak tahu pembangunan ekonomi sangat tidak adil. Oligarki mendapat banyak kemudahan dan insentif, sedangkan ekonomi masyarakat tertindas, antara lain kebijakan penanganan COVID-19, tes PCR dan pemulihan ekonomi nasional. Atau kenaikan tarif pajak PPN dan harga BBM ketika pemerintah dan oligarki menikmati kenaikan harga komoditas dunia. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Penguasa makin kaya, sementara non-penguasa makin miskin. Misi 4, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan juga hanya bicara besar. Pencemaran lingkungan di daerah pertambangan dan perkebunan sawit semakin tidak terkendali. Ini ada beberapa berita yang disertakan ya. Tambang nikel merahkan Laut Konawe Utara, nelayan sengsara. Kemudian ada juga krisis air bersih hantui Pulau Wawoni kala tambang nikel mulai beroperasi. Kemudian ada lagi, kebun dan pabrik sawit Wilmar diduga cemari sungai di Kalimantan Barat ya. Ini situs berita lingkungan ya. Misi penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya menjadi lelucon yang tidak lucu.
Sepertinya Jokowi tidak tahu lagi apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. KPK dilemahkan, korupsi merajalela, indeks korupsi turun dari skor 40 2019 menjadi 34 2022. Sangat buruk, lebih dari 10 kementerian dan lembaga terlibat korupsi. Berdasarkan fakta di atas, visi dan misi Jokowi hanya bagus di atas kertas, realisasinya nihil. Besar, realisasi kebijakan pemerintahan Jokowi bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Apakah kegagalan ini yang mau diteruskan oleh pemimpin yang akan datang? Oke, sobat era sekalian ya. Itu yang dituliskan oleh oleh Antoni Budiawan. Ya, kita bisa setuju, bisa tidak setuju, tetapi apa yang ditunjukkan itu ya real, kita bisa cek data dan angkanya. Tapi begini, saudara sekalian ya, dalam membuat visi dan misi itu memang harus measurable. Jangan sampai kemudian tidak measurable. Misalnya gini, kalau saya ya, misi itu harus dibuat untuk jangka 5 tahun. Dan dalam 5 tahun itu harus jelas ukurannya. Misalnya misinya membuat masyarakat yang lebih demokratis. Apa ukurannya? Indeks kebebasan, indeks demokrasi, kan begitu. Salah satunya. Kemudian membuat masyarakat lebih sejahtera misalnya. Apa ukurannya? Angka kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi indeks manusia, indeks pembangunan manusia, Human Development Index misalnya. Apalagi membuat masyarakat makin adil, rasio Gini, ketimpangan, kemudian tentu penegakan hukum dan lain sebagainya. Jadi ukuran-ukuran yang pasti selama 5 tahun harus lebih baik dari sebelumnya, itu yang harus kita punya agar tidak membuat misi atau kalau visinya jelas besar ya, tidak buat misi yang mengada-ada yang tidak bisa diukur tingkat keberhasilannya, atau dari awal sudah tidak ada ukurannya bisa berhasil atau tidak ya. Oke, itu yang disampaikan oleh Antoni Budiawan. Kita bisa setuju bisa tidak, sekali lagi ya. Yang jelas di mata seorang Antoni Budiawan ya gagal. Hal yang sama kan dikatakan juga Rizal Ramli ya. Kalau kita lihat tuh beberapa hari yang lalu, apa yang mau dilanjutkan kata Rizal Ramli ya. Jadi sama ya pendapatnya, dan mereka ini adalah tentu dua ekonom yang punya integritas ya, bukan ekonom kaleng-kaleng tentunya ya. Jadi baik Rizal Ramli maupun Antoni Budiawan tidak melihat ada kemajuan yang bisa diklaim untuk dipertahankan atau untuk dilanjutkan. Apa yang harus dilanjutkan? Yang harus ada kejelasan. Itu yang mereka katakan. Oke, sobat RH sekalian, coba kita baca komentar sobat RH sekalian ya. Saya dibilang semangat malam katanya. Ya semangat kita malam-malam. Tetap bersemangat walaupun malam ya. Indonesia butuh kepala negara, Indonesia tidak butuh kepala berubahan. Oke. Perubahan berat untuk menang, tunggu aja. Apa maksudnya ini ya? Ijazahnya palsu, gimana naik kelas? Usul Bang RH apa? Sederhananya teruskan aja yang sudah bagus, perbaiki yang belum baik. Ingat, kepemimpinan siapapun pasti ada kurangnya, tidak ada yang sempurna. Mari kita berpikir dengan cakrawala yang terbuka. Gini ya, begini buat Lukas, buat Tremonti juga ya. Jadi kita jangan berlindung di balik kata-kata seperti itu. Karena kalau kata-kata itu merelatifkan semuanya. Tentu ada pemimpin yang berprestasi, ada yang tidak. Pemimpin yang berprestasi itu kan jelas dengan berbagai indikator. Bukan berarti tidak ada yang baik, tapi berprestasi, ada achievement. Nah, achievement itu harus diukur bidang, misalnya kalau saya pakai per bidang, ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya. Oke, kita bisa lihat tuh. Di bidang ideologi misalnya Pancasila, apakah Pancasila itu makin membumi, makin ada kesadaran untuk orang berpancasila? Oke, harus ada ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan, baik kuantitatif maupun kualitatif.
ukuran hukum misalnya. Hukum itu bagaimana institusi hukumnya, bagaimana penegak hukumnya, bagaimana substansi hukumnya, bagaimana kultur hukumnya. Di situ harus kita jelaskan. Bagaimana dengan misalnya politik, apa negara makin demokratis, bagaimana dengan partai politik. Jadi sebenarnya ada pemimpin yang punya achievement yang dianggap berhasil in general, ada pemimpin yang dianggap gagal. Jadi kita tidak bisa berlindung di balik kata-kata yang baik, ada yang buruk, ada iya pasti, tetapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, apakah Jokowi pemimpin yang berprestasi? Kalau ditanyakan kepada Antoni Budiawan pasti tidak. Tapi tanyakan ke orang lain nanti kita lihat ya. Oke. Kemudian sekalipun perjuangannya berat, banyak pencekalan, tapi insya Allah perubahan menang untuk menjadikan Anies Baswedan Presiden RI. Ya, itu lain lagi persoalannya. Kita sedang membahas Jokowi ya. Mayoritas rakyat 82% apatis dan IQ rata-rata itu di bawah 80. Pokoknya masih bisa makan tiap hari. Walaupun miskin, rakyat akan tetap dukung Jokowi dan anggap Jokowi sukses. Negara ini akan maju kalau rakyatnya sudah cerdas. Oke, tapi untuk rakyat cerdas tentu perlu penguasa yang bertanggung jawab ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Selanjutnya bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dicermati, bisa dipahami apa yang disampaikan Antoni Budiawan. Dan marilah kita berdebat secara ilmiah, secara akal sehat untuk melihat kebenarannya. Apakah sejarah akan mencatat Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil, atau sebaliknya justru sejarah akan mencatat inilah presiden yang paling gagal atau menanam kegagalan atau menanamkan bibit-bibit keruntuhan atau kegagalan atau bibit-bibit kesuksesan. Sekali lagi, sejarah yang akan membuktikannya. Karena setelah kekuasaan ini berakhir, orang baru bisa menuliskan tintanya dengan objektif. Tapi kalau sekarang mungkin masih dengan emosi, terutama mereka yang dekat dan menikmati kekuasaan. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.